Shalom kekasih Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pada sore hari ini kita akan segera mulai pertemuan kita dan kita akan bermazmur bagi kebesaran Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 2. Mazmur pasal 95 ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 2. Baik kekasih Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami, supaya kami pada saat membaca firman Tuhan, kami boleh membaca dengan hikmat-Mu. Dan saat kami sama-sama merenungkan, Tuhan, kami boleh memperoleh sesuatu nilai yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami kepada kebenaran-Mu senantiasa. Berkati semua yang ambil bagian di dalamnya, Tuhan. Dan hamba juga mohon belas kasihan-Mu, maksimalkan hamba untuk boleh menyampaikan dengan benar. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami pun berada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon Tuhan, kuasa-Mu bekerja, patahkan setiap pekerjaan si jahat, orang jahat yang menghalangi penaburan firman pada sore hari ini. Bahkan hamba mohon belas kasihan Tuhan, tolong kami dengan sinyal, supaya sinyal tidak menghalangi. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Baik kekasih Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan tidak akan sia-sia dan akan membuka hari depan yang baru bagi mereka yang melakukannya. Usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ingat, usaha yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan sia-sia dan akan membuka hari depan yang baru bagi orang yang melakukannya. Kekasih Kristus, Tuhan adalah pribadi yang bersedia menyambut semua orang yang mencari Dia. Ingat, Tuhan adalah pribadi yang selalu bersedia menyambut semua orang yang mencari Dia tanpa melihat latar belakang ataupun status sosial orang tersebut. Oleh sebab itu sebenarnya semua orang dapat mengalami kasih Tuhan, karena Tuhan bukanlah manusia yang bertindak berdasarkan pertimbangan untung rugi. Di dalam kasih-Nya kepada semua orang, Ia bersedia menyambut siapapun yang ingin bertemu dengan Dia. Bahkan bukan itu saja, di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu, Ia juga bersedia
memulihkan kehidupan orang berdosa yang datang merendahkan diri di hadapannya. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami Sakeus, seorang pemungut cukai di kota Yeriko yang dibenci banyak orang karena pekerjaannya. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 19. Ia sangat ingin berjumpa dengan Yesus yang sedang berjalan melewati kotanya. Untuk itu ia berusaha sungguh-sungguh. Ia berlari mendahului banyak orang, kemudian memanjat sebatang pohon dengan tidak mempedulikan kedudukannya sebagai seorang kepala pemungut cukai. Keinginan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Yesus dan merendahkan hatinya di hadapannya, ini tidaklah sia-sia. Sebab di dalam anugerah yang besar, Yesus membuka lembaran yang baru bagi masa depannya. Kekasih Kristus, seringkali kita mau mendapat pertolongan Tuhan. Seringkali kita mau mendapat kebebasan, kemenangan, mendapat berkat dari Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita membuat Tuhan sepertinya kekuatan berdasarkan gaib. Ataupun mungkin kita bisa buat Tuhan itu seperti dukun yang mengikuti kehendak kita saja, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Kita bisa juga jadikan Tuhan seperti pembantu kita. Inilah kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melayani, tapi kita mau bahwa pelayanan kita harus seperti yang kita inginkan. Kita mengikuti Yesus, tapi kita mau mengatur Yesus. Bahkan, pada saat kita melakukan dosa, kita tidak mau datang sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak bisa menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari seorang Sakeus, kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Dia memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melihat Yesus. Dan dia berusaha, sekalipun postur badannya yang pendek, dia berusaha untuk naik pohon menunjukkan kesungguhannya. Sehingga Yesus berkata kepadanya, "Sakeus, turunlah, hari ini aku menumpang di rumahmu." Saudara bisa melihat apa yang dilakukan oleh Sakeus dengan kesungguhan hati. Maka dia memperoleh berkat dari Tuhan untuk masa depan yang baru. Biarlah pada sore hari ini semua kita juga mau belajar seperti Sakeus. Kita mau melepaskan keangkuhan kita, kesombongan kita, untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita semua akan diberkati untuk boleh menerima berkat masa depan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Untuk Christopher Watimena, Ibu Helena Aritonang, untuk Gristo Pratama, untuk Debbie Tua Putimain, dan semua yang ambil bagian mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu sangatlah besar. Engkau bersedia menyambut orang yang mencari diri-Mu dengan sungguh-sungguh, dan tidak pernah Engkau menolak mereka yang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memohon kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak jarang kami merasa diri kami hebat dan tidak memerlukan Engkau. Dengan demikian kami membiarkan rasa congkak menguasai diri kami, sehingga menghambat diri kami untuk datang kepadamu Tuhan. Ampunilah diri kami, ampunilah diri kami, ampunilah diri kami. Tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap rendah hati dan merindukan diri-Mu.
Bapa Surgawi, sertai dan tuntunlah diri kami dengan roh-Mu, sehingga keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang kami ambil sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengikuti teladan-Mu dalam menerima semua orang tanpa memandang latar belakang dan status sosial mereka. Supaya dengan demikian barulah kami dapat membawa orang untuk datang kepadamu, agar mereka yang hidup di dalam kegelapan akan memperoleh hari depan yang baru, dan mereka yang di dalam keadaan putus asa akan memperoleh pengharapan. Tolonglah diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar sore hari ini dari seorang Sakeus yang sungguh-sungguh datang mencari Engkau, sehingga Engkau memberikan keselamatan yang pasti kepadanya. Biarlah setiap kami juga, ya Allah, mulai hari ini kami berani menanggalkan kesombongan, kecongkakan kami, dan kami datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh hati kami. Papa, hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini, bahkan mereka yang mengangkat jempol, juga ada Bapak Pendeta Otis Ayomi. Tuhan, hamba mohon biarlah kasih-Mu turun bagi mereka semua, penyertaan, tuntunan-Mu bagi mereka semua, sehingga mereka akan hidup berkenan, mereka hidup layak, mereka hidup menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa memberkati pribadi-pribadi mereka, berdoa memberkati rumah tangga keluarga mereka, memberkati istri mereka, memberkati suami mereka, memberkati anak-anak cucu mereka, bahkan orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, berkati mereka. Biarlah segala berkat yang mereka peroleh, mereka boleh bersyukur atas kebaikan-Mu, ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya ini Tuhan. Hamba mohon biarlah kasih Kristus turun melimpah bagi seluruh warga, bagi seluruh keluargaku di daerah ini, ya Tuhan. Hamba mohon pengampunan-Mu, hamba mohon pengampunan-Mu turun untuk wilayah ini, turun untuk setiap orang yang ada di dalamnya, supaya mereka hidup sungguh-sungguh mencari kebenaran-Mu, ya Allah. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka memperoleh masa depan yang cerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari, spesial bagi mereka saudara-saudara hamba yang sedang mempersiapkan diri, sedang berlatih untuk masuk di dalam ibadah online ataupun onsite pada besok pagi. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesatuan bagi mereka. Dan hamba juga berdoa Bapa dalam nama Yesus kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk ibadah raya pada besok pagi maupun pada sore hari. Tuhan, tolong kami, biarlah semua kami boleh melakukan pelayanan dengan kekuatan Tuhan, dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha tinggi, yang layak untuk disembah. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan cuaca yang terbaik pada besok pagi dan sore hari, sehingga tidak menghalangi untuk umat-Mu datang beribadah. Tuhan juga tolong kami semuanya sungguh-sungguh memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk tim COVID-19 yang bertugas di depan. Tuhan juga berkati mereka, lindungi dan pelihara mereka, sehingga pada saat mereka menolong orang-orang, mereka juga terlindungi dan diberkati dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah anak domba Allah menyucikan dan menguduskan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit corona ini. Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa
Untuk Pak Andika yang ada di Kalimantan, suami daripada Ibu Sira, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah seluruh tubuhnya. Biarlah Tuhan sakit yang mengganggu dadanya, sakit yang mengganggu seluruh tubuhnya, hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong dia, sembuhkan dan pulihkan dia seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi Pak Andika yang ada di Kalimantan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Tuhan juga lindungi dan pelihara bangsa negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami berikan hati yang takut Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami bisa menikmati kedamaian, ketentraman di dalam bangsa negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa spesial bagi Ibu Helena Aritonang. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan, dan berkati pelayanan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik baginya, untuk dia boleh terus bersyukur atas segala sesuatu yang ia peroleh. Dan biarlah Tuhan dia mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh dalam kehidupannya. Pakai hidupnya Tuhan menjadi kesaksian-Mu. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupan pribadinya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk waktu ini. Hamba juga mau berdoa untuk Pak Tony Swardi, Tuhan juga berkati. Kalau hari ini boleh hadir bersama dengan kami, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan semua pelayanan. Diberkati, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk waktu ini. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu ingat saudara, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Tetapi kalau keluar rumah selalu jaga kebersihan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih. Dan lebih daripada itu saudara selalu percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali untuk kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam MDC.